Halo, perkenalkan nama saya Imadi Dintrasya Dharma, NRP 8, perwakilan dari kelompok 7. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma MD5, algoritma untuk melakukan hashing. Jadi sebelum saya menjelaskan mengenai algoritmanya, untuk MD5 sendiri menggunakan block size sebesar 512 bit untuk melakukan digestnya. Dan MD5 sendiri nantinya akan mengeluarkan output sebesar 128 bit setelah semua message tersebut di digest. Jadi bagaimana algoritma MD5 ini mendigest message-nya? Jadi pertama akan menginisialisasikan value pada blok A, B, C, dan D. Di mana masing-masing blok tersebut sebesar 32 bits dan nilainya itu sudah terstandarisasi. Lalu message yang akan di digest itu pertama akan di padding terlebih dahulu dengan bit 1, lalu di padding dengan bit 0 sampai panjang message-nya dioperasikan dengan modulo 512 akan bernilai 448. Nah, sisa 64 bits yang seharusnya diisi agar panjang message-nya itu bernilai 512 itu nantinya akan ditambahkan dengan panjang message-nya yang asli. Nah, jadi contohnya tuh kalau misalkan panjang message-nya itu ternyata 32 bit, maka nanti padding-nya itu akan mengisi bit 1, lalu mengisi bit 0 sampai panjangnya itu 448 bit. Nah, lalu 64 bitnya ini akan diisi dengan panjang bit yang nilainya itu 32. Ya, lalu untuk masing-masing 512 bit message itu akan dilakukan beberapa operasi. Jadi message-nya itu setelah dilakukan padding bisa saja besarnya itu lebih besar daripada 512. Jadi itu dibagi menjadi blok-blok sebesar 512 bit. Nah, operasi yang dilakukan itu seperti ini. Jadi pertama itu nanti akan ada ronde sebanyak 64 kali. Yang dimana akan ada fungsi, yang dimana fungsinya itu akan berganti setiap 16 ronde. Nah, untuk istilah fungsinya itu ada fungsi F, G, H, dan I, dimana masing-masing fungsi tersebut akan meminta value dari blok B, C, dan D. Nah, untuk spesifikasi dari fungsinya tersebut itu seperti ini. Jadi pada fungsi F, dia akan melakukan bitwise operation AND antara B dan C, lalu not B and D, dan hasilnya itu akan di-OR-kan. Nah, begitu juga pada G, spesifikasinya seperti ini, fungsi H seperti ini, fungsi I seperti ini. Nah, lalu hasil fungsi tersebut akan dijumlahkan dengan message yang telah dicari indeksnya. Nah, untuk message yang telah dicari indeksnya ini nanti juga ada fungsinya sendiri untuk mencari indeks yang dipakai. Dan juga ada juga konstanta yang digunakan pada ronde tersebut. Nah, konstanta tersebut juga ada rumusnya, nanti akan saya jelaskan di bawah. Lalu nilai tersebut akan di left rotation sesuai dengan rotasi pada indeks tersebut. Nah, untuk nilai rotasinya pada masing-masing ronde juga akan berbeda. Dan terakhir akan dijumlahkan dengan nilai awal B. Nah, setelah itu semua hasil-hasilnya dijumlahkan, itu nanti akan di bitwise operation AND supaya besarnya itu tetap 32 bit. Nah, setelah itu nilai A, B, C, dan D akan diset ulang menjadi D hasil fungsi B dan C. Jadi yang awalnya nilai A itu akan berubah menjadi D. Untuk blok B dia akan berubah menjadi hasil fungsinya tadi sudah dicari. Terus C itu menjadi B pada ronde sebelumnya, dan D akan menjadi blok C pada ronde sebelumnya. Dan proses ini akan dilakukan sebanyak 64 kali. Nah, setelah 64 kali itu berjalan, nantinya
akan dilakukan lagi proses pada 512 bit berikutnya. Jadi ini adalah proses digestnya. Dia akan mendigest 512 bits dan menghasilkan 128 bits digestnya. Nah, setelah semua message-nya itu telah terdigest, prosesnya tadi, maka variabel A, B, C, dan D tersebut akan di-concatenate jadi satu dan ditampilkan. Jadi yang ini 32 bits, 32 bits, 32 bits, 32 bits, itu nanti ditampilkan menjadi 128 bits message. Nah, biasanya message yang ditampilkan itu dalam bentuk hexadesimal. Nah, untuk implementasinya di sini jadi yang pertama yang dilakukan adalah mengimport library math. Nah, sebenarnya ini cuma dipakai sekali pada konstan. Nah, setelah itu inisialisasi rotate amounts. Jadi inisialisasi jumlah left rotation yang akan dilakukan pada masing-masing ronde. Jadi seperti yang ini. Nantinya kan akan dilakukan left rotation. Nah, value dari left rotation itu pada masing-masing ronde berbeda. Jadi untuk ronde pertama itu 7, 12, 17, dan berikutnya. Dan ini udah terstandarisasi. Lalu ada constants, variabel konstan di sini untuk menyimpan nilai konstanta yang akan digunakan pada tiap ronde. Nah, di sini rumusnya itu akan menggunakan sin dan indeksnya dan 2 pangkat 32 dan operasi n supaya tetap 32 bits. Ini dilakukan untuk setiap ronde. Ya. Lalu di sini ada inisialisasi value awal dari ABCD, blok ABCD, yang dimana ini blok A, ini blok B, ini blok C, dan ini blok D. Untuk value-nya tersebut sudah terstandarisasi juga. Jadi untuk MD5 value awalnya harus seperti ini. Lalu di sini ada inisialisasi fungsi. Jadi di sini untuk 16 ronde ada fungsi ini, 16 ronde fungsi ini, 16 ronde fungsi ini, 16 ronde fungsi ini. Nah, ini fungsi ini merupakan fungsi f yang tadi sudah saya beritahu. Ini untuk fungsi G, ini fungsi H, ini untuk fungsi I-nya. Lalu di sini ada index functions, yaitu untuk mencari 4 byte message yang dicari pada ronde ke I. Nah, karena untuk masing-masing 16 ronde, dia juga mempunyai indeks yang berbeda. Cara mengambil indeks yang berbeda. Jadi pada 16 ronde pertama, dia menggunakan rumus yang ini. 16 ronde berikutnya pakai rumus yang ini. 16 ronde berikutnya pakai rumus yang ini. Dan 16 ronde berikutnya pakai fungsi yang ini. Lalu di sini akan dideklarasikan fungsi left rotate untuk melakukan left rotate pada X sejumlah amount. Jadi pertama dia akan melakukan AND operation supaya tetap 32 bit. Lalu di sini akan melakukan left shift dan right shift dan hasilnya itu akan dijadikan satu. Dan terakhir itu akan di AND operation agar tetap 32 bits. Nah, terus di sini ada deklarasi fungsi untuk melakukan MD5 terhadap message-nya. Nah, jadi step pertama yang dilakukan itu adalah message-nya itu dirubah menjadi byte array supaya mudah untuk dimanipulasi. Lalu di sini akan dicari panjang message-nya dalam bits, panjang awal message dalam bits. Nah, karena panjang message-nya tersebut kan akan diperlukan dalam proses padding. Lalu setelah panjang message yang didapat, message-nya itu akan di-append dengan bit 1 diikuti dengan 7 bit 0. Lalu akan dilakukan looping supaya message-nya tersebut jika di modulo 512 bits akan bersisa 448 bits. Nah, karena message-nya ini berbentuk ASCII, jadi operasi yang dilakukan itu harus dalam bentuk byte. Ini karena 512 bits ini ekivalen dengan 64 byte dan 448 bits ini setara dengan 56 byte. Makanya dilakukan looping, di mana tiap looping itu akan mengappend
bit 0 sebanyak 8. Lalu akan ditambahkan 8 bytes terakhir, yaitu 64 bitsnya, panjang message-nya, ke dalam message. Nah, jadi message-nya ini akan ditambahkan original panjang message yang asli dalam bentuk bit. Yang di sini pakai fungsi 2 bytes. Nah, di sini menggunakan little endian karena kalau misalkan dia panjang message-nya 2, supaya ada bit 0 yang mengikuti di depannya. Seperti itu. Lalu di sini ada deklarasi hash pieces untuk menyimpan blok A, B, C, D untuk masing-masing 512 bit message. Terus di sini ada loop message setiap 64 bytes, yaitu untuk masing-masing blok message 512 bits. Jadi yang pertama akan menyimpan nilai A, B, C, D, itu diambil dari hash pieces. Ya, habis itu kita akan mengambil 64 bytes pada ronde pada blok pertama dan pada ronde ke I itu disimpan dalam variabel chunk. Lalu akan dilakukan looping sebanyak 64 kali, di mana akan deklarasi variabel f. Jadi di sini itu untuk hasil fungsi antara fungsi f, g, h, atau i dengan menginputkan value dari blok B, C, dan D yang sudah dideklarasi. Lalu dicari variabel G untuk mencari indeks dari message yang akan dipanggil pada iterasi ke I dengan memanggil fungsi index function yang tadi sudah dideklarasikan pada ronde ke I. Lalu ada variabel to rotate. Ini jadi nilai A, blok A itu akan dijumlahkan dengan hasil dari blok F, yaitu hasil dari fungsinya, ditambahkan dengan konstan pada ronde tersebut, dan juga ditambahkan dengan message dengan indeks yang sudah dicari. Nah, setelah itu didapat, nantinya akan di left rotate sejumlah rotate amounts pada ronde tersebut dan dijumlahkan dengan blok B. Nah, lalu akan dilakukan operasi AND supaya dia itu tetap 32 bit dan nilainya disimpan pada new B. Lalu untuk masing-masing nilai A, B, C, dan D ini akan di set ulang dengan value-nya yang baru. Jadi blok A akan isinya itu akan menjadi blok D. Blok B itu isinya akan menjadi hasilnya yang tadi, new B. Blok C akan berisi blok B dan blok D akan berisi blok C. Dan itu akan dilakukan sebanyak 64 kali. Lalu di sini untuk melakukan enumerasi pada blok A, B, C, dan D itu akan menyimpan value A, B, C, dan D tersebut dalam hash pieces kembali dan lakukan operasi AND agar value dari masing-masing hash pieces tersebut tetap 32 bit. Lalu untuk 512 bit message itu sudah terdigest dalam hash pieces. Lalu akan dipanggil 512 bit message berikutnya dan seterusnya. Nah, terakhir masing-masing dari hash pieces tersebut akan di-concatenate, dijadikan satu menjadi 128 bits dan hasilnya itu akan di-return. Nah, terus di sini ada deklarasi fungsi untuk mengubah hasil MD5-nya tersebut menjadi hex. Karena hasil dari fungsinya ini akan berupa integer. Jadi harus dirubah menjadi string dalam bentuk hexadesimal. Nah, jadi dari digestnya tersebut akan dilakukan fungsi 2 bytes dan berubah menjadi bentuk bytesnya. Lalu akan di format
dilakukan formatting menggunakan metode .format pada string ini. Jadi nanti yang dimunculkan itu 128 bits dalam bentuk hexadesimalnya. Lalu di sini ada untuk melakukan testing. Jadi beberapa string yang akan dicoba yaitu string kosong, ABC kecil, ABC besar, lorem ipsum dan lorem ipsum dalam bentuk lainnya. Nah, di sini nanti akan menjalankan fungsi MD5 to hex, yang dimana parameternya itu menjalankan MD5 terlebih dahulu terhadap masing-masing message-nya ini. Nah, kalau dicoba pada terminal, nanti akan menghasilkan seperti ini. Jadi untuk string kosong dia akan menghasilkan MD5 seperti ini. Untuk ABC dia menghasilkan seperti ini. ABC besar akan menghasilkan seperti ini. Lorem ipsum menghasilkan seperti ini. Lorem ipsum ini akan menghasilkan seperti ini. Jadi kalau misalkan contoh pada online tools MD5, jadi kalau misalkan string kosong, dia hashnya sudah sama, string ABC juga sudah sama, ABC kapital juga sudah sama, lorem ipsum dia juga sudah sama, dan lorem ipsum yang ini juga sudah sama. Ya mungkin sekian saja penjelasan dari saya mengenai algoritma MD5. Terima kasih.